الشيخ إمام ربيع الرحيم الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السكر وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جانبه لكل خير ودافعه لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف حفظه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفروض المقدرة ada 6. Yang pertama al-nisfu, yang kedua al-rubu, yang keempat, yang ketiga al-thumul, yang keempat al-thulutsani, yang kelima as-sudus, yang keenam as-sudus. Yang pertama al-nisfu berapa orang? Ada 5. Yang pertama az-zawj, yang kedua bintu sulbiyah, yang ketiga bintul ibni, yang keempat al-ukhtus syaqiqah, yang kelima al-ukht. Yang pertama syaratnya adalah 1, yaitu tidak ada fakul waris. Siapa fakul waris? Al-ibnu, ibnul ibni, wa insafat al-bintu, bintul ibni, wa insafat. Yang kedua adalah bintu sulbiyah. Syaratnya adalah 2. Yang pertama tidak ada mu'asib, yang kedua tidak ada mu'asib. Siapa mu'asibnya? Ibnu sulbi. Jika ada mu'asib maka lidzakari mithlu hadzil unsayyin. Yang kedua adalah tidak ada mu'asib. Siapa mu'asibnya? Ibnu sulbi lainnya. Yang kedua, yang ketiga adalah bintul ibni. Yang pertama syaratnya berapa? 3. Pertama tidak ada sulbi atau yang kedua tidak ada mu'asib, yang ketiga tidak ada mu'asir. Apabila ada al-ibnu maka bintul ibni mahjub bermana. Apabila ada al-bintu maka as-sulus dahmiyatan. Apabila ada al-bintan subyatani fa'athar maka mahjub bermana, kecuali ada qarib mughallab. Siapa qarib mughallab? Ibnul ibni. Yang kedua tidak ada mu'asib. Siapa mu'asibnya? Tidak ada mu'asibnya. Mu'asibnya siapa? Bintul ibni lainnya. Jika ada mu'asib maka 2/3. Kemudian yang berikutnya adalah al-ukhtus syaqiqah. Syaratnya berapa? Yang pertama tidak ada fakul waris, yang kedua tidak ada
ayah, yang ketiga tidak ada mu'assib, yang keempat tidak ada ma'asib. Yang pertama tidak ada far'un waris. Apabila ada al-ibnu maka mahjub. Apabila ada al-bintu sulbiyah maka asalah ma'al-ghairi, satu dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah tidak ada ayah. Jika ada ayah maka mahjub dan mana. Yang ketiga tidak ada mu'assib. Siapa mu'assibnya? Al-akhus syaqiq. Jika ada mu'assib maka lidzakari mithlu hadzal. Yang keempat adalah tidak ada mathil. Siapa mathilnya? Al-ukhtus syaqiqah alaiha. Yang kelima adalah al-ukhut bil-ab. Syaratnya berapa? 5. Yang pertama tidak ada far'un waris, yang kedua tidak ada ayah, yang ketiga tidak ada satu orang pun saudara sekandung, yang keempat tidak ada mu'assib, yang kelima tidak ada mathil. Yang pertama adalah tidak ada far'un waris. Jika ada al-ibnu maka mahjub bil mana. Kemudian apabila yang berikutnya adalah ada ayah, apabila ada al-bintu sulbiyah fa'akhtar maka asalah ma'al-ghairi. Yang berikutnya apabila ada ayah maka mahjub bil mana. Apabila ada al-akhus syaqiq maka mahjub bil mana. Apabila ada al-ukhtus syaqiqah maka as-sudus. Apabila ada al-ukhtus syaqiqah fa'akhtar maka mahjub bil mana. Kecuali ada akhwat. Siapa akhwat? Al-akhlil ab. Kemudian tidak ada mu'assib. Siapa mu'assibnya? Al-akhlil ab. Jika ada mu'assibnya maka lidzakari mithlu hadzal unthayayn. Yang berikutnya adalah tidak ada mathil. Siapa mathilnya? Al-ukhut bil-ab. Kemudian yang kedua adalah al-rubu'. Berapa orang al-rubu'? Yang pertama al-zawjah awuz-zawjat. Yang kedua adalah yang pertama adalah az-zawj, yang kedua adalah az-zawjah awuz-zawjat. Kemudian az-zawjah awuz-zawjah, zawjat syaratnya berapa? Az-zawj syaratnya adalah satu, yaitu ada far'un waris. Kemudian az-zawjah awuz-zawjah syaratnya berapa? Satu, yaitu tidak ada far'un waris. Far'un waris al-ibnu ibnu ibni wa isaba, al-bintu bintu ibni wa isaba. Yang berikutnya adalah al-tumun. Berapa orang? Az-zawjah awuz-zawjah syaratnya berapa? Satu, yaitu ada far'un waris. Yang berikutnya adalah al-thulutsah. Berapa orang? 4. Yang pertama bintas sulbiyah fa'akhtar, yang kedua bintal ibni fa'akhtar, yang ketiga al-ukhtan syaqiqah fa'akhtar, yang keempat al-ukhtan min ab fa'akhtar. Yang pertama adalah bintas sulbiyah fa'akhtar. Syaratnya berapa? Yaitu tidak ada mu'assib. Siapa mu'assibnya? Ibnu sulbi. Jika ada mu'assibnya maka lidzakari mithlu hadzal. Kemudian yang berikutnya adalah bintal ibni fa'akhtar. Syaratnya berapa? Pertama tidak ada sulbi atau yang kedua tidak ada mu'assib. Yang pertama apabila ada al-ibnu maka bintal ibni mahjub bil mana. Jika ada al-bintu maka as-sudus dan binatan. Apabila ada al-bintan sudah fa'akhtar maka kecuali ada paling siapa paling balagh? Ibnul ibni. Kemudian yang berikutnya adalah tidak ada mu'assib. Siapa mu'assibnya? Jika ada mu'assib maka lidzakari mithlu hadzal. Yang berikutnya adalah al-ukhtan syaqiqatan. Syaratnya berapa? Yang pertama tidak ada far'un waris, yang kedua tidak ada ayah, yang ketiga tidak ada mu'assib. Rinciannya apabila ada al-ibnu maka mahjub bil mana. Apabila ada al-bintu sulbiyah fa'akhtar maka asalah al-ghairi. Apabila ada ayah maka mahjub bil mana. Apabila ada mu'assib, siapa mu'assibnya? Al-akhus syaqiq maka lidzakari mithlu hadzal. Yang kemudian terakhir adalah al-ukhtani bil-ab fa'akhtar. Syaratnya berapa? 4. Yang pertama tidak ada far'un waris, yang kedua tidak ada ayah, yang ketiga tidak ada satu orang pun saudara sekandung, yang keempat tidak ada mu'assib. Yang pertama adalah apabila ada al-ibnu maka apabila ada al-bintu sulbiyah fa'akhtar maka asalah ma'al-ghairi. Apabila ada ayah maka mahjub bil mana. Apabila ada satu orang saudara kandung al-akhus syaqiq maka mahjub bil
bagaimana? Apabila ada al-ukhtus syaqiqah maka as-sudus. Apabila ada dua orang saudara sekandung atau lebih maka kecuali ada akh mubarak. Siapa akh mubarak? Al-akh lil-akh. Kemudian yang berikutnya tidak ada mu'assib. Siapa mu'assib? Al-akh lil-akh. Jika ada mu'assib maka kita dari mithlu hadzal. Yang berikutnya adalah as-sulus. Berapa orang as-sulus? Dua. Yang pertama adalah al-um, yang kedua al-ikhwah atau al-akhwat. Yang pertama al-um, syaratnya berapa? Tidak ada far'un waris, tidak berbilang saudara sekandung, saudara seibu. Yang kedua adalah al-ikhwah atau al-akhwat, syaratnya berapa? Itu tidak ada aslun zakarun, tidak ada far'un waris. Siapa aslun zakarun? Al-ab, al-jad, al-ala. Siapa waris? Al-ibnu, ibnu ibni, wa insabal, al-bintu, bintu ibni, wa insabal. Kemudian yang berikutnya adalah as-sulus berapa orang? 7. Yang pertama al-ab, yang kedua al-jad, yang ketiga al-um, yang keempat al-jaddah, yang kelima bintus sulbi, bintul ibni fa'aksar, yang keenam al-ukhud al-ab fa'aksar, yang ketujuh al-akh al-um, kemudian al-ukhud atau al-akh atau al-ukhud al-um. Kemudian yang berikutnya adalah habis ya. Yang pertama adalah al-ab, syaratnya berapa? Satu, yaitu ada far'un waris. Jika ada far'un warisnya anak laki-laki maka satu kali bagi saja as-sulus. Kemudian yang kedua apabila anak bukannya perempuan maka yang pertama as-sulus bil fardhi, yang kedua bil ta'sib. Al-jad sama dengan al-ab, yang menghalangi al-jad adalah al-ab. Yang ketiga adalah al-um. Al-um syaratnya berapa? Dua, yaitu pertama ada far'un waris, yang kedua berbilang saudara sekandung sebaba ataupun seibu. Yang berikut adalah al-jaddah, yang menghalangi jaddah min jihatil ab, al-ab, al-jad, al-um, al-jaddah aqrab minha. Yang menghalangi yang menjamin jihatil al-um, al-jaddah aqrab minha. Kemudian adalah bintul ibni syaratnya adalah satu, yaitu bersamanya ada seorang anak perempuan satu kandung. Yang kemudian yang keenam adalah al-ukhud al-ab fa'aksar, yaitu syaratnya satu, bersamanya ada satu orang saudara sekandung, satu orang perempuan sekandung. Kemudian yang berikutnya adalah al-akh atau al-ukhud al-um, syaratnya adalah dua, yaitu tidak ada aslun zakarun, tidak ada far'un waris. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Babul asabati, ini bab tentang asabah. Al-asabatu man laisa lahu nasibun muqaddadun. Asabah adalah orang yang tidak memiliki bagian yang ditentukan dalam hukum syarah. Yang kemarin 5 ada 6. An-nis, kemudian al-rubu, kemudian al-thumul, kemudian al-thulutsani, kemudian al-thuluts, kemudian as-sudus. Yang enggak ada bagian pada bagian tersebut maka disebut dengan asabah. Itu. Jadi asabah itu orang yang tidak ada baginya bagian yang ditentukan pada hukum syarah, disebut dengan asabah. Yang disebut dengan nasibul muqaddar yang 6 tuh. Yang pertama an-nis, yang kedua adalah al-rubu, yang ketiga al-thumun, yang keempat al-thulutsani, yang kelima al-thuluts, yang keenam as-sudus. Yang enggak ada bagian tersebut maka disebut dengan asabah. Wa tanqasimu ila thalathati aqsamin. Nah, asabah terbagi 3 bagian. Asabah terbagi kepada 3 bagian. Al-qismul awwalu, bagian yang pertama disebut dengan al-asibu binafsihi. Namanya al-asibu binafsihi, orang yang mengasabahkan dirinya. Jadi pertama disebut dengan al-asib binafsihi, yaitu orang yang mengasabahkan dirinya. Ai bidatihi, dirinya. Orang yang mengasabahkan binafsihi ai bidatihi, dirinya. La biwasitati ghairihi, tidak dengan perantaraan selainnya. Jadi dia mengasabahkan dengan dirinya sendiri, tidak dengan perantaraan dari orang lain. Inilah yang disebut dengan al-asib binafsihi. Jadi bagian pertama disebut dengan al-asib
binafsih, yaitu orang yang mengasobahkan dengan dirinya sendiri, tidak dengan perantaraan orang lain. Wa huwa alladhi al-asib binafsih adalah idza wujida, kalau dia ada, akhadha jami'al mali idan farada, maka dia akan mengambil semua harta jika sendirian. Jadi al-asib binafsih, kalau dia ada, idza wujida, kalau dia ada, maka akan akhadha jami'al mali idan farada, akan mengambil semua harta jika dia sendirian. Kalau satu orang doang al-asib binafsih, maka hartanya buat dia semua. Sisa daripada hartanya buat dia semua. Kalau sendirian tuh. Wa baqiyatal mali. Jadi kalau sendirian, dia mengambil semua harta kalau sendirian. Tapi wa baqiyatal mali ba'da akhri dawil furudi furudahum. Dan dia mengambil sisa harta setelah orang-orang yang ada bagian pada hukum syara mengambil masing-masing bagiannya. Jadi al-asib bin nafsi, kalau dia sendirian, nggak ada ashabul furud lainnya, tidak ada ashabul furud lainnya, tidak ada yang bagian an-nisfu, tidak ada yang bagian rubu, tidak ada yang bagian az-zumun, tidak ada yang bagian al-thulutsani, tidak ada yang bagian al-thuluts, tidak ada yang bagian sulus, maka dia ngambil semua hartanya kalau sendirian. Tapi kalau ada ashabul furud, maka setelah dibagi-bagi untuk ashabul furud, masing-masing bagiannya pada hukum syara, sisa harta masih ada, maka itu sisa buat al-asib bin nafsi. Ngerti ya? Gitu ya? Jadi al-asib bin nafsi adalah orang yang mengasobahkan dirinya sendiri, tidak dengan perantaraan orang lain. Bagaimana pengertiannya? Apabila dia ada, maka dia akan mengambil semua harta apabila dia sendirian. Jadi tidak ada siapa itu? Tidak ada ashabul furud lainnya. Kalau dibilang ashabul furud, kita tahu itu berarti orang-orang yang mendapatkan bagian al-furudul muqaddarah, yaitu an-nisfu, kemudian ar-rubu, kemudian al-thumun, kemudian al-thulutsani, kemudian as-sulus, kemudian as-sudus. Tidak ada satu orang pun dari ashabul furud, maka ini al-asib bin nafsi mengambil semua harta. Tapi kalau ada, setelah dibagi-bagikan, diambil oleh ashabul furud, masih ada sisanya, maka sisanya untuk al-asib bin nafsi. Ngerti ya jelasnya? Siapa ini al-asib bin nafsi? Wa huwa al-mu'tiqatu minan nisa'i. Yang pertama, seorang tuan perempuan, seorang mu'tiqah, orang yang punya budak, yang memerdekakan budak dari perempuan. Mu'tiqah disebutnya. Dia punya tuan, dia seorang perempuan, punya budak, kemudian dimerdekakan, dia punya budak, maka disebut dengan mu'tiqah. Perempuan yang memerdekakan budaknya, dia masuk bagian pada al-asib bin nafsi. Itu ingatin tuh. Kalau nggak ada. Jadi kalau seandainya masih ada hukum ini, maka apabila ada seorang perempuan yang memiliki budak, kemudian dia bebasin itu budak, maka perempuan tersebut disebut dengan al-mu'tiqah. Perempuan yang membebaskan, memerdekakan budaknya. Dia dapat bagian dalam warisan yang disebut dengan al-asib bin nafsi. Sekarang nggak ada. Itu pertama. Yang kedua, wajami udhukuri. Semua laki-laki dapat tuh. Semua laki-laki masuk pada bagian al-asib bin nafsi. Jadi semua laki-laki itu masuk pada bagian al-asib bin nafsi. Jadi ashabul furqah, semua laki-laki itu masuk pada bagian al-asib bin nafsi. Illa zauja, kecuali suami. Wal akhar dari ummin, dan saudara laki-laki seibu. Jadi semua laki-laki adalah bagiannya al-asib bin nafsi, kecuali dua. Kecuali pertama suami, yang kedua adalah saudara laki-laki seibu. Azwaj bagiannya ada berapa dia? Berapa azwaj? Berapa suami bagiannya? Anisfu kalau seandainya tidak ada hadis. Kemudian berapa lagi? Berapa lagi kemudian? Rubu apabila
al-haris. Kemudian saudara laki-laki si ibu satu orang berapa bagiannya? Berapa bagiannya? As-sudus. As-sudus, saudara laki-laki seibu satu orang, atau saudara perempuan seibu satu orang, bagian adalah as-sudus. Nih, dua orang ini yang bukan masuk pada bagian al-asib binafsi. Gitu. Ulang lagi pelan-pelan ya, ini pelan-pelan, gak buru-buru. Jadi yang disebut dengan al-asabah adalah orang yang tidak memiliki bagian yang ditentukan pada hukum syarak, nggak masuk pada bagian an-nisfu, nggak masuk pada bagian ar-rubu, nggak masuk pada bagian al-thumun, nggak masuk pada bagian al-thulutsani, nggak masuk pada bagian al-thuluts, nggak masuk pada bagian as-sudus, maka disebut dengan al-asabah. Ingat itu ya, ngerti ya? Nah kemudian asabah ini dibagi menjadi 3 bagian. Pertama disebut dengan al-asib binafsi, orang yang mengasabahkan dirinya sendiri tidak dengan perantaraan orang lain. Maksudnya bagaimana? Kalau dia ada sendirian, maka dia akan mengambil semua harta. Kalau dia ada sendirian, maka dia akan mengambil semua harta. Tapi kalau ada ashabul furud lainnya, kalau dibilang ashabul furud, maka berarti orang-orang yang mendapatkan bagian al-nisfu, al-rubu, al-thumun, al-thulutsan, al-thulus, al-sudus. Itulah yang disebut dengan ashabul furud. Kalau ada ashabul furud, setelah bagaimana? Setelah ashabul furud ngambil masing-masing bagiannya, masih ada sisanya, maka dia mengambil sisanya. Dialah yang disebut dengan al-asib binafsi. Lah saya ngerti ya. Nah kemudian al-asib binafsi ini pertama siapa? Al-mu'tiqah minan nisa'i, perempuan yang memerdekakan budaknya. Jadi dia punya budak, kemudian dia merdekain perempuannya. Dia merdekain budaknya. Dia seorang perempuan, maka dialah disebut dengan mu'tiqah. Dialah masuk pada bagian pertama yang disebut dengan al-asib binafsi. Yang pertama adalah al-mu'tiqah minan nisa. Ada perempuan yang punya budak, kemudian budaknya dimerdekakan atau bebaskan dari perbudakannya, maka dialah yang disebut dengan al-mu'tiqah. Al-mu'tiqah minan nisa, dialah masuk pada bagian pertama yang disebut dengan al-asib binafsi. Yang kedua adalah semua laki-laki masuk pada bagian al-asib binafsi illa zawja, kecuali suami. Suami berapa bagiannya? Nisfu, apabila tidak ada. Kemudian yang kedua adalah ar-rubu, apabila. Kemudian yang kedua al-akhlul saudara laki-laki seibu, berapa bagiannya? As-sudus, syaratnya tidak ada. Aslun zakarun, tidak ada farun harisutun. Nah dua orang inilah yang dikecualikan. Dia bukan al-asib binafsi, tapi apa dia maksudnya? Ashabul furudil muqaddam, atau paling ringkas kita bilang ashabul furud. Gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang ada bagian tadi, yang 6 tadi, maka disebut dengan ashabul furud. Gitu. Jadi kenapa suami dengan saudara laki-laki si ibu dia bukan masuk pada bagian al-asib binafsi? Jawabannya karena keduanya adalah termasuk ashabul furud. Makanya dia bukan pada masuk bagian al-asib binafsi. Fahuma min ahli furud, itu ada itu. Maka keduanya, suami dengan saudara laki-laki seibu adalah min ahli furud atau ashabul furud, orang-orang yang ada pada bagian bisa an-nisfu, bisa ar-rubu, bisa al-thumun, bisa al-thulutsan, bisa al-thuluts, bisa al-sudus. Dia disebut dengan ashabul furud. Lala asabati, bukan asabah. Tuh. Makanya kedua orang laki-laki inilah yang dia tidak masuk pada bagian kategori al-asib binafsi. Itu ya. Jadi pertama yang masuk al-asib binafsi adalah al-mu'tiqah minan nisa, yaitu perempuan yang memerdekakan budaknya. Maka dialah yang disebut dengan masuk kategori al-asib binafsi. Yang kedua adalah
Semua laki-laki masuk pada bagian tadi apa? Al-asib binafsi, kecuali dua. Yang pertama al-zawj, yang kedua al-akhil Kok kenapa demikian? Az-zawj dengan al-akhil tidak masuk pada al-asib binafsi? Jawabannya apa? Karena keduanya termasuk daripada ashabul furud. Arti ya, nasihat ya. Dobituhu, catatannya Zul walai, orang yang punya budak. Yang tadi itu, perempuan punya budak, merdekain budaknya. Maka dialah yang disebut dengan al-mu'tiqah, penandesa, maka dia masuk pada bagian al-asib binafsi. Yang kedua, wadakarun qaribun, laki-laki yang dekat, lam yudli ilal mayyiti bi unta, tidak tersambung kepada mayit dengan jalur perempuan. Jadi tidak terkait dengan jalur perempuan. Semua jalur adalah laki-laki. Maka dialah yang masuk kategori al-asib. Itu catatan yang paling penting untuk mengetahui al-asib binafsi. Pertama, dzul wala, orang yang punya apa tadi? Yang punya budak. Tadi itu budak perempuan, seorang perempuan yang punya budak, kemudian dia memerdekakan budaknya, maka dia disebut dengan dzul wala, al-mu'tiqah, masuk pada bagian al-asib nafsi. Yang kedua adalah laki-laki yang kerabat, yang dekat, yang dia tidak bersambung kepada mayit dengan jalur perempuan, maka dialah yang disebut dengan al-asib nafsi. Sudah. Nah, terus apa? Wallahu a'lam.